Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Trista dengan NIM 182211122. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit mencoba untuk menjelaskan mengenai sampling, decrease rate, dan juga convolution. Nah, sesuai yang sudah aku jelaskan tadi, konten kali ini akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sampling, decrease rate, dan juga yang terakhir akan ada convolution. Langsung saja kita coba masuk ke topik pertama, yaitu sampling. Nah, jadi apa sih sampling itu? Sampling sendiri nih teman-teman, dalam pemrosesan sinyal itu merupakan pengambilan sampel dengan cara reduksi sinyal yang waktunya itu continue menjadi sinyal waktu discrete. Untuk contohnya sendiri itu ada konversi gelombang suara menjadi rangkaian sampel. Nah, sampel ini tuh merupakan nilai sinyal pada suatu titik, waktu, dan atau ruang. Dengan cara apa kita bisa melakukan sampling? Yaitu dengan cara mengambil sinyal waktu kontinu secara seragam. Agar apa nih? Biar apa sih kita sampling gitu kan? Nah, agar sinyal asli itu bisa kita pulihkan nih teman-teman sepenuhnya atau direkonstruksi hanya dengan sampel yang telah kita ambil. Lalu prosesnya untuk melakukan sampling itu gimana sih gitu kan? Nah, yang pertama, sinyal analog ini akan disampling menjadi sinyal digital. Lalu dengan menggunakan sampling teorem atau Nyquist akan diubah kembali menjadi sinyal analog. Untuk pembuktian matematikanya sendiri akan berjalan seperti berikut. Nah, di sini ada fungsi xt. Itu nanti akan diambil sampel di titik to gitu ya. Nah, dari situ bisa digambarkan persamaan fungsi yt itu akan bernilai x to di titik di mana t sama dengan to dan akan bernilai 0 di titik di mana t tidak sama dengan to. Nah, kita juga tahu nih teman-teman, ada yang namanya unit impulse signal, yaitu dengan fungsi delta t yang akan bernilai infinite ketika t sama dengan 0 dan akan bernilai 0 ketika t tidak sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan mencoba melakukan time shifting, yaitu dengan memasukkan ke fungsi delta t min to yang akan bernilai infinite ketika t sama dengan to dan akan bernilai 0 ketika t tidak sama dengan to. Setelah itu kita akan mengalihkan atau multiply xt dengan unit impulse signal untuk kita dapat imply signal baru yaitu yt. Nah, dari situ kita bisa integralkan dan akan mendapatkan xt nih. Sebagai contoh ada ini. Nah, misal kita diminta untuk cari x1, maka kita tinggal perform delta t min 1. Setelah itu hasil yang didapatkan kita integralkan dan didapatkan x1 sama dengan 2 nih teman-teman. Nah, itu tadi sedikit tentang sampling. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu Nyquist rate. Nah, Nyquist rate sendiri itu apa? Nyquist rate itu merupakan nilai frekuensi sampel nih teman-teman. Biasanya satuannya hertz, yang nilainya itu sama dengan 2 kali lebih besar dari frekuensi tertinggi suatu fungsi atau sinyal. Lengkapnya seperti apa? Langsung saja kita bahas. Nah, sebagai reminder dulu nih ya teman-teman, frekuensi sampling itu minimal 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimal sinyal yang disampling agar bisa recover dan tidak terjadi aliasing. Apa sih aliasing itu? Nanti kita bahas. Di sini ada gimana caranya kita bisa mendapatkan Nyquist rate. Jadi di sini ada persamaan MT, message signal, yang akan kita ubah menjadi omega. Persamaan M omega gitu ya. Nah, dari situ kita akan melakukan multiply 2 continuous time signal, yaitu MT dan CT. CT sendiri itu apa? Itu ada di sini ya teman-teman. Ini persamaan CT-nya sendiri. Nah, setelah dimultiply itu nanti akan terbentuk waveform nih teman-teman. Karena hasil multiply tadi itu akan membentuk persamaan ST. Jadi ini ST sama dengan MT kali CT. Nah, lalu setelah dilakukan transformasi Fourier dari ST sama dengan S omega, itu akan didapatkan S omega sama dengan 1/2pi M omega dikali silang dengan C omega. Nah, ini untuk pembuktian lebih lanjutnya. Di sini secara matematisnya sendiri nanti akan didapatkan S omega sama dengan rumus yang ada di sini ya teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan rumus ini dari waveform S omega itu didapatkan ada gap ini ya teman-teman.
karena omega S nilainya lebih besar daripada 2 kali omega M. Nah, karena adanya gap ini, maka tidak ada sinyal yang overlap, sehingga sinyal itu bisa recover nih teman-teman. Nah, gimana kalau sinyalnya itu berhimpitan atau mepet gitu ya teman-teman? Nah, ini hal serupa juga akan terjadi, masih bisa direcover karena itu berhimpit, jadi tidak overlap gitu, tidak ada yang nabrak gitu ya. Namun beda kondisi jika sinyalnya tuh overlap atau omega S nilainya tuh kurang dari 2 omega M. Akan terjadi overlap. Nah nih, karena ada overlap nih teman-teman, sinyal itu tidak akan bisa recover continuous time signal secara akurat dan akan terjadi aliasing gitu. Lalu langsung saja kita bahas. Dari tadi aku udah mention terus kan ya, aliasing. Apa sih aliasing itu? Nah, aliasing sendiri itu teman-teman merupakan bentuk undersampling. Ini tuh terjadi akibat tidak terambilnya sampel sinyal dengan cukup cepat untuk membuat rekaman bentuk gelombang yang akurat. Nah, jadi frekuensinya tuh salah diidentifikasi dan bentuk gelombang yang ditampilkan itu jadi nggak bisa dibedain nih teman-teman. Untuk contohnya sendiri, bisa teman-teman lihat di video berikut. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat salah satu contoh yang benar nih teman-teman proses samplingnya, yaitu ini jika sampling rate lebih dari 2 kali max rate. Itu hasilnya akan seperti yang ada di gambar ini nih teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai convolution. Apa sih convolution itu? Jadi convolution itu sendiri merupakan proses matematis yang dilakukan dengan kombinasi dua sinyal atau fungsi menjadi sebuah sinyal. Nah, ini nanti akan merepresentasikan jumlah overlap dari kedua fungsi ketika salah satu digeser ke fungsi yang lainnya, teman-teman. Nah, convolution ini bisa dilakukan pada proses pengambilan sampling, yaitu filtering pada sinyal masukan untuk menghindari aliasing, dan pada proses kuantisasi. Untuk proses convolution ini sendiri itu gimana sih? Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi nanti sinyalnya tuh akan digeser gitu ya, untuk tahu apakah ada aliasing atau enggak. Untuk pembuktian matematikanya sendiri nanti akan ada dua fungsi xt dan ht. Nah, lalu kita akan mengambil sampel di t sama dengan to. Jadi nanti akan ada fungsi xto dan hto gitu ya. Lalu kita akan melakukan scaling atau time reversal operation pada salah satu fungsi. Misalnya kita ambil di sini hto, itu akan kita scaling jadi h min to. Nah, setelah itu akan dilakukan time shifting operation pada fungsi tersebut yang akan didapatkan dari H min to ini nanti didapatkan H T min to. Lalu kita akan kalikan kedua fungsi untuk mendapatkan ini YT gitu ya, diibaratkan di sini itu X to dikali H T min to. Lalu jika kita integralkan nanti bisa mendapatkan hasil konvolusinya. Nah, ini adalah aplikasi konvolusi pada proses sampling nih teman-teman. Jadi misal di sini ada fungsi f dan ada juga fungsi g. Lalu jika kita konvolusikan nanti akan menjadi f perkalian silang atau multiply g. Itu nanti akan hasilnya menjadi seperti ini. Gitu. Oke, mungkin cukup itu dulu penjelasan dari aku mengenai sampling, Nyquist rate, dan juga convolution. Semoga penjelasan aku ini bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih lanjut mengenai topik-topik yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.